Bu Retno membuka pintu kamar Maya. Begitu pintu dibuka, bau busuk langsung menyeruak. Kamar itu berantakan. Di atas kasur ada bercak darah kering dan jejak tubuh yang pernah tergeletak lama. Foto Maya bahkan masih menempel di dinding kamarnya. Tapi yang membuat mereka hampir pingsan, di balik tirai ada gumpalan rambut panjang menempel di sisi jendela. Sari pindah ke kos ini 3 minggu yang lalu. Bangunannya tua, hanya 2 lantai, dengan lorong sempit dan penerangan redup. Pemilik kos seorang ibu parubaya bernama Bu Retno yang tinggal di rumah depan. Sisa kamar diisi anak kuliah dan beberapa pekerja kantoran. Sari menempati kamar nomor 2. Diapit kamar nomor 1 dan nomor 3. Kamar nomor 1 dihuni Siska, mahasiswi tingkat akhir. Sementara kamar nomor 3 ditempati oleh Maya, teman barunya yang nampak pendiam. Hari-hari Sari biasa saja. Sampai malam pertama dari 3 malam yang mengubah hidupnya pun akhirnya dimulai. Pukul 1 dini hari, Sari terbangun karena mendengar ketukan lembut dari jendela kamarnya. Awalnya dia mengira hanya angin, tapi suara itu terus berulang. Sari bangkit dengan malas, membuka tirai. Tidak ada siapapun. Tapi begitu ia kembali ke tempat tidur, terdengar suara lain, seperti suara tangis perempuan. Sari mematung. Sumber suara sepertinya dari arah kamar Maya. Ia mendekat ke tembok yang memisahkan kamarnya dan kamar Maya. Suara itu jelas sekarang. Jangan ambil aku. Sari mencoba mengirim pesan ke Maya. Kamu kenapa nangis? Kenapa? Maya tidak membalasnya, tapi suara itu terus terdengar. Ia hendak keluar dan mengetuk pintu kamar Maya, namun langkahnya terhenti. Di ujung lorong berdiri seorang perempuan berambut panjang yang terurai, mengenakan baju putih sobek-sobek. Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajah. Sari pun akhirnya mundur perlahan. Tapi sebelum bisa kabur, lampu lorong mati mendadak. Dan ketika menyala lagi, sosok itu menghilang. Pukul 2 dini hari, Sari belum tidur karena masih terganggu kejadian semalam. Di luar, hujan rintik-rintik. Tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan. Tawa perempuan terdengar dari arah plafon. Sari menatap langit-langit, tidak ada apa-apa. Tapi kemudian terdengar sesuatu yang merayap cepat dari atas genteng. Ia langsung kunci semua jendela dan bersembunyi di bawah selimut. Lalu terdengar suara bunyi keras dari kamar sebelah, yaitu kamar Maya. Sari nekat keluar kamar. Lorong sepi. Ia ketuk pintu Maya. "Mai, kamu baik-baik saja?" Tidak ada jawaban. Ia pelototi celah pintu-pintu, namun tidak terlihat apapun. Saat Sari berbalik, ia melihat Siska berdiri di ujung lorong. "Kamu juga dengar suara-suara dari kamar 3?" tanya Siska. Sari mengangguk. Mereka sepakat melapor ke Bu Retno besok pagi. Namun saat kembali ke kamarnya, ia melihat baju putih tergantung di jendela, berlumuran darah. Pagi harinya, Sari dan Siska pergi ke rumah Bu Retno. Tapi sebelum mereka bicara, Bu Retno malah berkata, "Saya juga mau ngomong. Kamar 3 itu kosong sejak 3 hari yang lalu." Sari dan Siska saling berpandangan. "Kok bisa kosong? Maya masih ada di situ." "Loh, kamu nggak tahu? Maya sudah ditemukan meninggal 3 hari yang lalu di kamarnya." Sari pun merinding. "Tapi saya masih dengar suara dia nangis. Bahkan tadi malam pintunya terbanting keras," ujar Sari. "Kunci kamar nomor 3 saya pegang.
jawab Bu Retno sambil mengeluarkan kunci duplikat. "Kamu lihat sendiri kalau nggak percaya." Mereka bertiga naik ke lantai 2. Lorong itu terasa lebih gelap dari biasanya. Bu Retno membuka pintu kamar Maya. Begitu pintu dibuka, bau busuk langsung menyeruak. Kamar itu berantakan. Di atas kasur ada bercak darah kering dan jejak tubuh yang pernah tergeletak lama. Foto Maya bahkan masih menempel di dinding kamarnya. Tapi yang membuat mereka hampir pingsan, di balik tirai ada gumpalan rambut panjang menempel di sisi jendela. Siska menjerit, Sari mundur, nafas tercekat. Bu Retno menutup mulut, syok. Tidak mungkin. Setelah hari itu, kos menjadi mencekam. Kamar Maya langsung dikosongkan dan disegel. Tapi malamnya, gangguan kembali datang. Sari terbangun jam 3 pagi. Kali ini tidak ada suara, tidak ada tangis, tidak ada tawa. Hanya satu hal. Saat Sari membuka tirai jendela, ia melihat sepasang mata merah menatap dari luar. Dan entah kenapa, Sari tahu itu adalah Maya. Beberapa hari setelahnya, Sari memutuskan pindah kos. Sebelum pergi, ia bertanya pada Bu Retno, "Bu, kenapa Maya bisa meninggal?" Bu Retno pun menjawab dengan pelan, "Katanya Maya pernah main jalangkung lewat cermin malam Jumat Kliwon. Dia hanya ingin bicara dengan arwah ibunya yang sudah meninggal karena kangen. Tapi yang datang sepertinya bukan ibunya, melainkan makhluk jahat lain. Sejak itu dia berubah, sering bicara sendiri, menangis tiap malam. Dan tiba-tiba tangisan itu berhenti dan Maya pun ditemukan tewas. Memang saya sengaja tidak membesar-besarkan masalah ini karena takut penghuni lainnya takut," ujar Bu Retno dengan terbata-bata. Setelah Sari mendapatkan kamar kos baru, sebulan kemudian dia akhirnya dikabari oleh Siska. Sebuah pesan singkat yang mengisyaratkan satu hal, jika Maya belum benar-benar pergi dari kamar itu. Kamar nomor 3 diisi penghuni baru, tapi dia mengaku sering didatangi cewek nangis di tengah malam, minta tolong sambil membawa cermin.